Rina ada Pak hadir. Ya, silakan kalau ada Anda bisa langsung share ya. Oke, sebentar ya Pak. Saya ini dulu. Ya, saya udah bisa lihat ininya Reina, tapi hilang lagi. Sudah terlihat Pak? Ya, sudah saya bisa lihat. Ya, boleh di scroll agak ke bawah, jadi nomor satunya ada paling atas. Minta tolong Arianti untuk di scroll. Ya. Ini 77-nya sudah ditulis ya? Sudah Pak. Ya. Teman-teman yang lain?
ada yang bisa mengomentari dari nomor 1 sampai nomor 7, apakah sudah tepat yang dituliskan di sini? Pak, saya izin berkomentar. Silakan, Alvira. Sebelumnya maaf karena saya belum bisa on cam, Kak. Pak, jadi kalau menurut saya ini udah cukup bagus ya, cuman harusnya seingat saya itu untuk judulnya itu kalau misalnya bukan seperti penamaan atau nama-nama kota dan sebagainya itu nggak perlu dikapitalin, Pak. Ya, jadi gimana maksud Anda, Alvira? Ya, jadi untuk di judul Yang mana? Yang mana? contohnya nomor 1, Ya, contoh langsung contohnya ya. Ya. Practical Genetic Algorithm Complex Coding System volume 3 itu harusnya kapitalnya di praktikalnya aja, di depannya aja, karena dia bukan penamaan kota atau penamaan yang harus dikapitalin, Pak. Ya, Arianti bisa bantu untuk langsung dirapikan. Ya, yang pertama sudah kita rapikan ya. Kira-kira seperti itu, dan yang di bawah kita bisa lanjutkan. Nggak usah, Kita udah berikan contoh di atas ya. Jadi yang di bawah mungkin yang nomor 2 juga, nomor 3 juga. Nah, nomor 4, apakah diversity and distribution itu dalam huruf depan kapital atau tidak? Ayo, saya mau tanya. Ada yang mau berpendapat? Izin menjawab, Pak. Ya, ada yang bicara tapi nggak terdengar. Izin menjawab, Pak. Nggak kedengeran. Saya udah full ini. Masih belum kedengaran, Pak. Siapa itu? Nggak, kurang saya kurang dengar. Bentar. Masih belum kedengaran, Pak. Ya udah mulai. Siti Mutiah ya. Ya, kita membahas yang nomor 4. Apakah diversity and distribution itu dalam huruf kapital di awal kata atau tidak? Kalau menurut saya itu udah benar kapital, Pak. Karena itu nama jurnal. Apa Ya, namanya? Kayak oke. merek isinya itu kayak apa ya namanya? Apa sih? Karena namanya nama jurnal jadi kapital, udah benar kayak gitu, Pak. Ya, Kalau menurut saya. oke. Yang lain ada yang mau menanggapi tentang diversity and distribution? Ada yang mau menanggapi? Tadi Siti Mutia sudah menanggapi. Silakan. Yang lain silakan.
Menurut saya nomor 2 itu ecological statistiknya sama S-nya nggak ini Pak, nggak kapital awalnya. Soalnya kalau saya lihat menurut apa Mendeley itu cuman awalnya doang, environmentalnya doang. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, sorry. Ya, kedengeran. Ya, tadi kita udah bahas ya bahwa environmental and ecological statistic with R itu ya. Benar kan, Haikal? Iya Pak, benar. Ya, ya itu benar. Mesti di huruf kecil. Enggak, saya lagi tanya diversity and distribution yang nomor 4. Udah benar belum itu? Izin menguatkan, Pak. Ya, siapa itu? Pak. Ya, gimana sis? Menurut saya yang dibilang Siti Mutia itu benar, Pak. Karena diversity dan distribution itu nama sebuah jurnal gitu. Jadi hurufnya kapital depannya. Oke. Baik, ada lagi yang hendak membahas tentang hasil karya dari siapa ini? Saya jadi lupa. Larena ya. Silakan. Ada yang mau membahas? Tadi udah ketemu ya, judul kata keduanya udah huruf kecil. Ya, boleh. Nanti dirapikan. Terus? Permisi Bapak, saya izin berpendapat. Iya, silakan. Siapa itu? Elvira, Pak. Ya, silakan Elvira. Menurut saya yang bagian jenis jurnal itu kan ada volume number-nya ya, Pak. Nah, volumenya itu dicetak miring, Pak. Yang mana? Yang nomor berapa? Misalnya nomor 4 yang angka 15 itu kan volume. Itu dicetak miring, Pak. Nah, ini saya kurang tahu nih. Coba lihat lagi ininya, jurnalnya masing-masing dibuka. Halo Pak, saya ingin berpendapat. Ya, ntar dulu, nanti dulu. Kita beresin yang 15, 523 sampai 532 itu. Anda masih mau ngasih pendapat tentang ini atau bukan? Tentang yang itu Pak, yang apa namanya, yang tadi barusan diomong yang 15-nya miring apa enggak. Iya, silakan. Kalau setahu saya, kalau misalkan penulisnya nih banyak, itu ininya 15-nya nggak miring, Pak. Tapi kalau misalkan penulisnya kurang dari 3, itu baru miring yang 15-nya. Kalau gimana saya tolong diulang. Jurnal ini kan penulisnya banyak, Pak. Terus kalau punya saya ditulis penulisnya ini DKK. Jadi slik DKK gitu. Terus nanti kalau buat yang 15-nya ini yang tadi diomongin sama Elvira, itu kalau misalkan penulisnya lebih dari 2 orang, itu nggak dimiringin Pak 15-nya. Tapi kalau cuma 2 atau 1 baru miring 15-nya. Oh, 15-nya berarti tergantung jumlah penulis gitu menurut Anda? Benar nggak? Soalnya saya baca beberapa web, ternyata kayak gitu, Pak. Jangan baca banyak web, bacanya satu aja tuh yang saya kasih tuh. Apa dari Mendeley? Udah dibaca atau belum? Iya, kalau saya gini cara nyari dafusnya tuh kayak yang apa, MLA atau yang lain. Itu saya nyarinya di Google Scholar, Pak. Jadi saya cari nama buku atau jurnalnya sama penulisnya, baru nanti dia keluar. Nanti ada tulisan kutip. Iya, anak-anak kecil sedunia juga bisa kayak begitu. Iya, Kalau nyari di Google gampang. Yang Tadi saya perintahkan itu juga. kita membuat, halo, dengerin saya dulu. Ya, saya perintahkan kita semua membuat daftar pustaka secara manual.
dengan memperhatikan petunjuk yang ada di petunjuknya apa yang ditulis oleh Mendeley. Kalau kita lihat websitenya apa terlalu panjang. Kalau yang di Mendeley itu singkat, nggak terlalu panjang. Yang saya suruh gitu, saya nggak suruh Anda mengcopy buku ini, kemudian melihatnya di Google dan melihat bagaimana Google membuat daftar pustakanya berdasarkan apa. Saya nggak suruh begitu. Anda membuatnya seperti itu? Enggak, Pak. Awalnya saya susun sendiri, baru habis itu saya cek yang format apa nih, kayak gimana, terus punya saya udah benar apa belum gitu. Ya, ya, ini selalu terjadi sama kita ya, karena Anda nggak percaya diri jadinya nanti. Ya, saya meminta Anda untuk mengikuti petunjuk yang ada di mendeley.com itu, maksudnya supaya kita bisa membuat sendiri. Ntar masalah benar atau salah, ya urusan belakangan. Urusan belakangan yang jelas kita sudah mengikuti dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, jadi jangan ini ya, jangan apa namanya, kehilangan semangat untuk membuat sendiri gitu. Jangan lihat punya orang lain, termasuk yang ada di Google gitu. Jadi kita buat sendiri ya. Itu yang saya minta. Ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau kasih komentar Izin tentang siapa dulu tuh? Dinda dulu, Din. Boleh, Din. Oke, ya, terima kasih, Pak. Ya. Habis itu Haikal ya. Dari yang saya baca di Mendeley yang Bapak berikan kemarin itu, seperti kata Elvira, untuk volume number-nya itu dicetak miring, kemudian untuk nomor isinya baru dicetak biasa, Pak. Ya, terima kasih. Halo, Pak. Oh, sorry, saya masih matiin suara. Ya, boleh di-unshare dulu sebentar, kita balik ke websitenya Mendeley ya. Ya, saya share dari sini. Ya, udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Udah kelihatan ya. Jadi kita mulai dari sini ya, bukan yang dari atas. Yang dari atas kita belum lakukan ini malah nih. Yang ini belum kita lakukan. Ini citation kita belum bikin. Yang kita baru bikin adalah referencing yang di bawah. Bahasa Indonesianya daftar pustaka atau referensi sama. Nah, ini dia. Ini ya. Michel, J.A. Jadi Michel ini nama keluarga, nama belakang atau nama depan menurut Dinda? Kalau menurut saya itu nama belakangnya, Pak. Jadi dibalik. Iya, jadi kalau nama saya Agung Sedayu berarti yang dipakai Agungnya atau Sedayunya? Sedayunya, Pak.
Oke, kalau Dinda Riani Putri berarti yang dipakai siapa? Putri. Putri, koma, D titik R titik ya. Iya. Ya, kalau Haikal yang ditulis siapa Haikal? Pratamanya, Pak. Pratama, koma, H titik, D titik. Betul. Kemudian diikuti dengan tahun terbitnya tulisan tersebut dalam kurung. Nah, kebetulan judulnya seperti ini. Citation titik 2, why is it so important? Kita lihat citation itu satu kata. Kemudian kata yang kedua atau kalimat yang kedua, sorry. Ini citation itu satu kalimat, sorry. Why is it so important itu satu kalimat selanjutnya. Jadi why huruf besar, is it so important? Enggak huruf besar ya. Kemudian kita lihat Mendeley Journal, berarti M-nya huruf besar, J-nya huruf besar. Diikuti dengan koma, diikuti dengan 67 cetak miring, diikuti dengan angka 2 dalam kurung, kemudian koma 81 sampai selesai. Ya, kalau ada apa namanya URL, maka ditulis di sini URL-nya. Ini dia. Jadi kita ulang sedikit ya. Author surname, initials. Kalau Haikal Dito berarti initials pakai S, ada H, titik, Dito, D, titik. Terus year, month, day. Kalau oh ini sorry newspaper, kita jurnal ya sini. Kita jurnal. Ya ini. Terus nih newspaper, magazine bisa, newspaper bisa. Jadi boleh, semuanya boleh ya. Walaupun kita menganggap newspaper itu bukan tulisan ilmiah, maka banyak misalnya anak matematik yang bermaksud mengambil data dari koran, kumpulan koran untuk diolah data tersebut. Maka sumbernya dari koran A, koran B, koran C itu harus dituliskan seperti ini. Juga pada magazine, terus non-print material, dan lain sebagainya. Jadi tadi ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah misalnya kita naik ke atas sedikit. Ini ya, ini tadi secara prinsip seperti ini, secara umum. Mau di buku kira-kira seperti ini, mau di jurnal juga seperti ini, mau di buku yang banyak penulisnya juga secara umum seperti ini. Kemudian kita lihat lagi. Ini apa? Oh, kalau reference list menurut apa itu a new page at the end of the document. Jadi tidak mengikuti, misalnya ada kesimpulan selesai, maka kita insert new page, baru ada reference gitu. Terus reference-nya center tulisannya. Nah, yang ketiga nih, alphabetically. Jadi tadi Reina belum menulis secara alfabet. Penulis yang tulisan yang penulisnya itu nama belakangnya huruf A, misalnya siapa ya? Hashim Abu Bakar. Abu Bakar, H, itu akan ditulis paling duluan. Lebih dahulu daripada Agung Sedayu.
Karena Sedayu, A adanya di bawah. Ini alphabetically. By name of first author. Jika multiple work by the same author, jadi pada tulisan penulis yang sama, misalnya Agung Sedayu, tulisannya ada 3 atau 4. Maka ordernya adalah by date. If the work are in the same year, they are ordered alphabetically by the title and allocated letter after the date. Jadi kalau misalnya saya punya tulisan sampai 3 biji, maka disusun berdasarkan tahun yang paling tua, yang paling atas. Sedayu A 2017, selanjutnya Sedayu A 2019, selanjutnya Sedayu A 2021. Itu yang paling tua dulu. By date. Jika semuanya terbit dalam 1 tahun yang sama, semuanya terbit dalam 1 tahun yang sama, maka ada 2 cara. Bisa ditulis berdasarkan waktu terbitnya, kadang-kadang kita nggak tahu waktu terbitnya. Tapi berdasarkan alphabetical of the title. Jadi judulnya, judul tulisannya yang dimulai dengan huruf A ditulis duluan dibandingkan dengan judul tulisan yang huruf depannya menggunakan huruf Z gitu. Nah, yang ini kita belum pelajarin. Yang ini belum kita pelajarin nih. Kelihatan kursor saya ya, Haikal? Nah, kita akan buat ini nanti, tapi belum. Kita akan bahas tugas kita dulu sekarang ya. Jadi ini adalah yang akan kita tulis di dalam tulisan kita, bukan di dalam daftar pustaka kita. Michel 2017 menyatakan bahwa gitu. Atau hasil tersebut sama dengan yang ditemukan oleh para peneliti lain dalam kurung Michel, 2017. Itu ada di dalam teks dari tulisan atau laporan kita. Nah, ini dia. Ini kalau dua author, Sedayu dan Pratama gitu misalnya, ada Haikal sebagai penulis kedua, maka ditulis bisa dengan 2 cara. Sedayu dan, kalau bahasa Indonesia berarti dan ya. Kalau Anda lagi bikin laporan dan Indonesia, berarti Anda pakai dan. Ganti N menjadi dan. Sedayu dan Pratama 2017. Atau boleh pakai tanda dan. Biasanya kita nggak pakai tulisan N, tapi kita pakai tulisan dan. Pakai tanda ini. Tanda ini. Ya, kalau 3 juga sama seperti 2, jadi semuanya ditulis masih. Ditulis semuanya. Kalau 3 masih ditulis semua. Tapi kalau lebih dari 3, maka kita pakai et al. Et-nya nggak pakai titik, al nggak pakai titik. Et-nya nggak pakai titik, al nggak pakai titik. Jika kita menulis dalam laporan berbahasa Indonesia, termasuk skripsi, termasuk laporan semesteran, laporan tiap kuliah, yang ditulis dalam bahasa Indonesia, maka et al kita ganti menjadi DKK titik. Ngerti nggak, Haikal? Ngerti, Pak. Ya, kalau kita menulis dalam teks laporan dalam bahasa Inggris, maka kita tulis Michel et al. Tapi kalau kita nulis dalam skripsi, dalam laporan berbahasa Indonesia, maka kita tulis DKK. Gitu ya. Sama kayak yang tadi, Michel, Smith, and Thompson 2017. N kita ganti menjadi dan. Tapi kalau pakai tanda dan,
Itu sama saja. Tanda dan dalam bahasa Inggris sama saja dengan tanda dan dalam bahasa Indonesia. Jadi paling aman pakai tanda dan. Bukan pakai and, bukan pakai dan. Gitu. Ya. Jadi di atas 4 kita sudah mulai menggunakan et al. Ya, ini tadi yang saya bilang. Ada kalau di daftar pustakanya kita bisa susun berdasarkan tanggal terbit atau berdasarkan huruf depan, maka di citasinya kita harus kasih tanda di belakang tahunnya. A berarti yang lebih duluan, B yang nomor 2, C yang nomor 3 gitu. Jadi kalau ada Sedayu tahun 2017 nulis sampai 3 kali. Dan Sedayu selalu nulisnya itu sendirian. Sedayu selalu nulisnya sendirian. Jadi Sedayu 2017 harus kita tulis ada A, ada B, ada C-nya. Sehingga orang tahu ini A ini mengacu pada tulisan yang mana. Nah, ini lagi nih. Lucu ya. Mitchell ternyata punya tulisan yang banyak. 2007, 2013, 2017. Banyak. Jadi kita tulis dari yang paling tua dulu di sini. Mitchell 2007, Mitchell 2013, Mitchell 2017, dia menulis dengan isi yang mirip-mirip yang isinya kita sedang citasi. Atau jika dituliskan banyak tulisan, maka diikuti dengan titik koma. Ini kelihatan ada titik koma. Jadi ada di sini kita lihat ada 2 daftar pustaka yang menjelaskan satu paragraf. Mitchell and Smith 2017 titik koma, Thompson, Coy and Davis 2015. Bisa kita gabungkan dalam satu kurung. Oke. Nah, ini kita masih lanjutkan nggak apa-apa. Haikal dan teman-teman masih bisa kita lanjutkan di sini. Kita baca satu persatu ya. Dinda masih bisa kelihatan? Siska masih bisa lihat? Masih bisa, Pak. Masih bisa ya. Tapi ini mudah, artinya Anda bisa kembali kapan saja ke mendeley.com ini. Kapan saja kalau Anda lupa. Oke, kita mulai. How to cite a book. Title, not chapter. Jadi book title ya. Jadi penulisnya cuma satu dalam buku tersebut. Jadi kita lihat author surname, initial, year, title, publisher location, terus publisher. Location dulu baru publisher. Kita kemarin sudah lihat, sudah buat, dan Anda nggak ada yang salah. Bagus sekali. Oh, ini ada 2 nih berarti nih. Saya kemarin berarti salah. Kita lihat ulang ya. Mitchell J.A., Thompson M, and Coyne R. P. 2017 dalam kurung titik a guide to citation titik. Nah, ini ada negaranya dulu. Sorry, ada kotanya dulu, koma, negara, baru titik 2. My publisher, M-nya besar, P-nya besar. Ini publishernya. Jadi Boca Raton, sebelum Boca Raton ada, setelah Boca Raton ada negaranya nih. Sebelum Boca Raton dulu, baru negaranya, baru titik 2, publishernya apa. Ya. Terus Jones, EF, titik, nih kurang titik. Dan Wang, L titik, 2011 titik. Spectacular Creatures, titik 2, Amazon, di Amazon Rainforest, second ad, kita lihat second ad-nya nggak cetak miring. Second ad-nya nggak cetak miring. Spectacular Creatures, The Amazon Rainforest, cetak miring semua.
titik dalam kurung San Jose kotanya, koma Costa Rica. Jadi kotanya dulu baru negara. Titik 2 publishernya siapa. Oke. Kita terusin dulu aja apa? Kita terusin baru nanti kita balik ke filenya Reina. Gak apa-apa ya? Halo? Iya, Iya, Pak. Gak apa-apa ya? Kita pelan-pelan ya. Terus edited books. Kalau edited book berarti add atau adds kalau ada penulisnya banyak, editornya banyak berarti adds gitu. Ini dalam bahasa Inggris tapi sama saja dalam bahasa Indonesia karena editor dalam bahasa Indonesia juga tetap editor. Surname initial dikasih adds, terus year, title dalam kurung add lagi tuh. Place sama publisher. Cek sampelnya. Example, sorry. William, S titik T titik add karena cuma satu orang. Titik dalam kurung titik 2015 titik referencing titik 2 a guide to citation rules dalam kurung third add. Di sini ada add, di sini ada add. Gitu. Bisa jadi tidak ada add di sini kalau ini adalah buku terbitan pertama, belum ada third atau second edition. Gitu. Ini juga aneh nih, New York, NY. Jadi New York tapi nggak ditulis negaranya NY. Kita pakai yang apa namanya agak standar. Ini kayaknya karena Amerika NY itu adalah sebuah negara ya. NY itu sebuah negara. Jadi nggak ditulis USA, tapi NY ini adalah negara dalam negara federal Amerika gitu. Jadi NY ini bukan kota, kotanya New York, tapi NY ini macam-macam isi kotanya, bukan New York saja. Jadi kita mesti paham juga. Tapi umumnya kalau bukan Amerika berarti Jakarta, Indonesia gitu. Nah ini yang a chapter in an edited book. Ada contohnya kemarin saya kasih satu yang buku tentang bercocok tanam itu. Last name of the chapter authors, initial, year, chapter title, in. Nah, ini ada in. Ada tulisannya in. Kalau pakai bahasa Indonesia berarti kalau Anda nulis dalam bahasa Indonesia. Nah, kebetulan kita nulisnya dalam bahasa Indonesia nih. Jadi nggak pakai in. Pakai dalam. Editor inisialnya siapa? Terus surname kasih dalam kurung add, terus title add, terus halaman atau pp titik halaman ya. Kalau dalam bahasa Indonesia jangan pp tapi hal titik HAL, bukan HLM tapi HAL. HAL titik 50 sampai 53 misalnya. Baru location, baru publisher. Kecepatan nggak saya? Tidak, Pak. Nggak, kalau ini berarti mungkin kita balik dulu ke ini dulu ya, ke tulisannya Rena. Silakan Arianti bisa bantu. Tauri bengong itu dari tadi. Enggak bengong, Pak. Saya nyimak. Emang mukanya kayak gini kayaknya. Iya, muka kamu serius amat sih. Saya pikir muka kamu jadi rata itu. Ngeliatinnya serius amat. Enggak Ya, kok, ini Pak. yang Saya nyimak. ya. Baik, yang tadi barusan saya bahas tuh yang mana tuh? Yang nomor 7 berarti ya? Nomor 7 ya? Ya, nomor 7. Berarti gimana tuh? Yang aslinya, coba yang aslinya dulu deh. Yang aslinya dulu deh. Arianti boleh bantu share yang PDF yang saya kasih. Ini unshare dulu.
Makasih Arianti. Tuh, udah mulai nongol tapi belum nongol. Oke. Nomor 7. Boleh scroll ke bawah. Nah, ini dia. Nomor 7, betul. Ya, saya suruh paling bawah tuh buat daftar pustaka untuk menanam bawang daun oleh Tri Laksono Hadiat saja. Berarti gimana? Kira-kira Arianti boleh bantu Arianti? Arianti bisa audio? Arianti bisa audio, langsung ngomong aja. Udah nyala belum Arianti? Arianti nggak bisa ya? Susah ya? Nggak bisa. Arianti nggak bisa ya? Nggak bisa audio ya? Kalau Arianti nggak bisa, mungkin Lovia boleh bantu Lovia. Nyalain mikrofonnya Aulia. Aulia, Lovia. Iya, Pak. Suara saya udah terdengar belum, Pak? Iya, kedengeran, cuman agak pelan. Bentar, Pak. Ada roti tawar. Oh, Pak. Ya, ini aja. Kamu baca dari sini langsung. Bisa nggak kira-kira? Atau sulit ya? Bisa nggak? Ya, bisa Lovia. Ini bukan Pak. Ya. Hadiat, koma, T titik L, koma, menanam bawang daun. Halo, Pak. Ya, ulang-ulang, bisa diulang. Itu hadiat atau hajat ya, Pak? Hadiat ya, Pak? Kayaknya hadiat ya. Hadiat, koma, T titik L, titik, koma, menanam bawang daun. Tahunnya dulu. Tahun berapa ini terbitnya? Tahun 2015. Ya, 2015 dalam kurung, terus? Terus menanam bawang daun. Cetak miring apa enggak?
Cetak miring, Pak. Nggak miring ya, nggak miring ya. Oh, Nggak miring. Menanam bawang daun, menanam huruf M besar, bawang B kecil, daun D kecil. Titik. Terus apa lagi? Terus markibun berkebun. Anda sambil nyontek yang di Mendeley-nya boleh. Tahun 2015 dalam kurung titik. Terus menanam bawang daun titik. Titik urban farming ala Indonesia Pakai in dulu ya, in dulu dong. in In itu dalam bahasa Indonesianya dalam gitu. Dalam. urban Editor farming. inisialnya siapa editornya itu? Nafandi kan, Pak? Apa? Nafandi. Saya kurang kedengeran ini. Anda putus-putus itu apa namanya? Siapa? Nafandi bukan, Pak? Ya, Novandi Opi berarti. Nah, ini terbalik nih, yang ditulis nama depannya dulu. Nama depannya dulu. N titik siapa itu? Opi singkat saya. Iya, Pak. Ya. Dan nah ini salahnya kalau orang Indonesia nulisnya pakai nama depannya duluan terus nama belakangnya justru disingkat. Dan nah ini kita tulis aja lah Tinton DP gitu. Berarti di Tinton kita anggap sebagai nama belakang ya, DP Tinton gitu. Dalam kurung ads berarti ya, editors. Terus baru judulnya apa judulnya? Dilanjutkan dengan Urban farming ala Indonesia berkebun, Pak. ya, judul bukunya ya. Ya. Judul bukunya yang lengkap. Terus diikuti dengan Jakarta, Pak. belum. Oke. Apa dulu? Dalam kurung sebelum Jakarta, ada dalam kurung sebelum Jakarta. Ada range page-nya. Iya, page-nya berapa? Kita lihat dari itunya tuh. Page-nya kita lihat dari daftar isi. Menanam bawang daun berarti mulai dari 52 sampai 53 tuh kayaknya. Karena 54 udah menanam seledri. Bener nggak? Iya, benar, Pak. Ya, 52 strip 53. Setelah itu diikuti dengan Jakarta, Indonesia, titik 2, publishernya apa. Ya gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Ini Pak. enak kalau kita ikutin dari sini. Kalau kita ikutin dari pedomannya apa ini. Mudah, nggak susah ya. Oke, boleh masih yang tadi kita scroll lagi ke atas. Silakan siapa Arianti nggak bisa ngomong ya Mas ya. Ya, ke atas lagi. Ya. Safira bisa untuk yang pertama nih. Ya, Practical Handbook of Genetic Algorithm Complex Coding System volume 3. Silakan. Iya, Pak. Boleh Anda mulai baca. Nama ininya dulu ya, Pak. Nama yang editnya dulu ya, Pak. Ya, siapa itu? Chambers, Lens D titik. Lens nggak dipakai. Oh, lensnya nggak, Pak. Apa yang Chambers, dipakai? D titik.
Hah? Ulang? Chambers, koma, D titik. Kok D titik? Lensnya kemana? Oh, lens D, Pak. Hah? Lens D. Enggak pakai lens D. Chambers, koma. Oh, L besar, titik D. Ya, titik. Terus? Ini karena editor ditambahin ini ya, Pak. Keterangan EDS Ya, ya, Pak. boleh. Boleh. Jadi dalam Terus? kurung EDS, titik, habis itu tahunnya, Pak. Ya, tahunnya berapa tuh? Susah kelihatan ya, itu ya. Ya kira-kira tahunnya berapa tuh? 19. Tuh ada copyright-nya tuh. 1995 ya, Pak. Ya, boleh. Terus apa? Judulnya, Pak. Ya, apa judulnya? Practical Handbook of Genetic Algorithms Complex Coding System Volume 3. Ya, saya mau tanya nih. Berarti genetic algorithms, G sama A-nya huruf besar apa huruf kecil? Genetic algorithms, G-nya sama A-nya huruf besar apa huruf kecil? Kayaknya gede deh, Pak. Gede, Pak. Kecil ya? Oh iya, Pak. Ya, terus volume huruf besar apa huruf kecil? Kecil, Pak. Besar ya? Iya, Pak. Pak, Terus izin bertanya, Pak. yang dicetak miring yang mana? Yang dicetak miring yang mana? Yang dicetak miring? Yang dicetak miring yang mana aja? Kalau dari judul tadi. Halo, tadi siapa? Ya. Practical handbook-nya ya, Pak. Dari practical. Ya, dari praktikal sampai ke volume. Sampai ke sistem, ya cetak miring. Sistem, Pak. Ya, tadi ada yang mau ditanya, siapa yang mau tanya? Haikal mau nanya, Pak. Ya, gimana? Kalau volumenya itu nulisnya dari dalam kurung pakai angka terus 3 RD volume boleh ya, Pak? Biasanya angka Arab biasa, bukan angka Romawi. Iya, maksudnya Bentar. jadi cara penulisannya itu kan habis judul coding system, terus dalam spasi dalam kurung 3 RD spasi volume. Third volume, ya. Ya, gitu. Biasanya enggak deh sebenarnya. Volume 3 atau third volume. Sebentar. Saya cek dulu ya. Harus cek yang di pedomannya apa. Oh iya, benar. Bisa kita pakai third volume, boleh. Third volume, boleh. Baik, terima kasih. Ya, bisa kita pakai third volume. Terus apalagi setelah volume? Tempatnya, Pak, New York. Ya, tempatnya di mana tuh? New York, Pak. Tempatnya itu bukan New York deh. Oh iya, ada 3 tulisan, Boca Raton, London, New York, Washington, ada 4 malah. Yang kita pilih yang nomor 1 aja. Oh, berarti yang Boca Raton itu. Iya, Boca Raton. Boca Raton kamu cari negaranya masuk mana itu. Baru penerbitnya. Penerbitnya apa nih? CRC, Pak. Ya, CRC Press. Yang kedua, boleh saya minta tolong
Aurelia ada Aurelia? Ada, Pak. Ya, boleh Aurelia. Yang nomor 2. Langsung dibacain aja, Pak. Ya, langsung dibaca. Kian, koma, S titik, Ya, Kian S titik ya. Terus terus tahunnya berapa tahunnya? 2009, Ya, dalam kurung ya. Terus titik, selanjutnya judulnya Environmental and Geological Statistics with R. ya. Terus titik, Durham, titik 2, CRC Press. Oke. Durham negaranya mana tuh? Ya, nanti kamu cari ya, Durham negaranya mana. Ya, Pak. Ya. Selanjutnya Sabira, ada Sabira? Iya, Pak. Ya, boleh yang nomor 3. Ya, yang nomor 3. Itu penulisnya, saya nulisnya Bailey, N titik T titik J, Pak. Betul. Tahunnya? Tahunnya 1995. Terus statistical method in biology, third edition, third ed. Ya, yang mana yang cetak miring? Statistical method in biologinya, Pak, saya. Ya, yang huruf besar enggak. Yang mana? Yang huruf besar? Apanya, Pak? Yang huruf besar yang mana? S-nya, Pak. S doang. Ya. Oh ya. S pada statistical saja. Ya. Methods in biology enggak huruf besar ya? Iya. Ya, terus? Terus Cambridge, UK. Titik 2, Cambridge University Press. Bagus, bagus, mudah. Kita scroll lagi ke bawah. Dwi Agustina ada, Dwi Agustina? Ada, Pak. Ya, boleh Dwi. Boleh Dwi. Ya, saya yang pertama itu penulisnya Slick, J, titik W, titik Ferry, et al, titik. Kenapa Terus, et al? Karena, mana tuh? Karena banyak. Karena banyak. Iya, jadi dia nggak banyak. Jadi dia nggak sendiri gitu, Pak. Jadi banyak gitu. Ya, tapi nggak tepat tuh. Kalau di citasi, iya pakai et al atau DKK. Kalau di citasi. Tapi kalau di daftar pustaka, di reference atau references, kita mesti tulis semuanya. Oh, oke, Pak. Iya. Kalau multiple authors, berarti kita tulis. Nanti ada lagi peraturan kalau penulisnya sudah terlalu banyak, lebih dari 20 orang. Ini masih nggak terlalu banyak. Ya, jadi gimana kita tulisnya? Berarti makanya DKK ya, Pak? Nggak pakai DKK, nggak boleh pakai DKK. Semuanya kita tulis. Oh. Jadi
Kan tadi kan udah tuh yang pertama. Terus yang kedua Niels Raes. Bukan Niels Raes, berarti Raes Niels titik Raes, N, koma N. Ya. Terus apa itu? Aiba, Ya, matanya pedas ya, nggak apa-apa. Aiba titik Aiba koma I Aiba koma I titik S. Ya, terusin. Terus Bearley, koma F. Ki. Ya, sampai yang paling belakang berarti Wolfrat, koma S. Ya, dalam kurung apa tuh yang tahunnya tahun? 2009. Ya, 2009. Judulnya Environmental Correlates for Tropical Tree Difference and Distribution Patterns in Borneo. Ya. Terus diikuti dengan Biodiversity Research. Biodiversity what? Oh enggak, itu biodiversity research itu bukan nama jurnal. Biodiversity research itu nama apa ya? Nama seksi di dalam sebuah jurnal. Di dalam sebuah jurnal isinya macam-macam. Ada tentang biodiversity research, ada tentang macam-macam, dan judul environmental correlates ini masuk ke dalam kategori biodiversity research. Ya, terusin. Judul jurnalnya apa? Yang tadi Pak, Environmental Research Tropical. Bukan, judul jurnal. Kalau environmental itu judul tulisannya. Ya. Diversity and Distribution. Ya, boleh. Terus diikuti dengan? Itu yang 15,523 sampai 532. Oke, scroll lagi. Aidan ada Aidan? Aidan ada Aidan? Ya Pak, hadir Pak. Ya, silakan Aidan. Yang pertama itu Rahayu. Terus Tulis yang benar, yang lengkap. Apa? Kenapa Pak? Yang lengkap. Rahayu, terus Rahayu, koma. Oh, Rahayu, koma, Indriani. Salah. Rahayu, koma I ya. Ya, I. Koma, I, titik, koma, Marwati, koma R, titik, Rahmawati. Dan, pakai tanda dan. Oh iya. Dan Rahmawati, koma D. Ya. Titik. Terus nama jurnalnya? Kok nama jurnal? Nama bukunya? Nama bukunya belum. Iya. Tahun 2022 dalam kurung tahun 2022 tutup kurung. Terus baru lanjut ke nama judulnya.
Baca judulnya apa? Ramalan jumlah penderita DBD di Provinsi Jawa Barat dengan metode hybrid Arimax-an. Ya, yang mana yang huruf besar? Yang P nih. Terus yang lainnya, yang mana lagi yang huruf besar? Sarimax-an. Ya, mana lagi yang besar? Provinsi Jawa Barat. Ya, mana lagi yang besar? DBD. Ya, terus. Nama tempat ya, Pak? Kalau jurnal nggak pakai tempat, nama jurnal aja. Jurnal. Jurnal 4, halaman 9 sampai jurnalnya apa? Jurnalnya matematika dan terapan. Terus, yang mana yang dicetak miring? Yang dicetak miring, matematika dan terapan. Yang mana yang dicetak miring? Semuanya, jurnalnya, nama judul jurnalnya. Ya, terus? Yang mana yang huruf besar? J-nya. Terus, mana lagi yang huruf besar? M-nya. Sama apa lagi? Sama T-nya. Ya, kemudian diikuti apa lagi? Tempat penerbitnya. Enggak pakai tempat penerbit kalau jurnal. Astagfirullah. Pak. Diikuti dengan volume jurnalnya. Volume yang mana? Yang 9 sampai volumenya nomor 4. Terus apa lagi? Halaman. Belum halaman. Yang volumenya 4. Terus maaf Pak, ada nggak kelihatan Pak? Iya. Lihat dulu nggak apa-apa. Volume 4, nomor 2. Nomor 2 tuh apanya? Nomor 2 itu nomor, bukan nomor bukunya, apa nomor? Aduh, saya lupa lagi kan. Edisi. Edisi, ya, edisi bukunya. Terus, yang mana yang cetak miring? Volumenya cetak miring. Volume yang nomor berapa? Volume nomor 4. Ya, terus habis edisi ada tanda apa? Tanda cetak miring, bukan cetak miring. Cetak miring yang angka 4. Terus diikuti dengan 2 dalam kurung. Kemudian diikuti dengan tanda baca apa? Koma ya. Koma ya benar. Ya, terus terakhir baru page dari jurnalnya.
Ya, nggak usah Terakhir. ditulis page-nya, langsung Langsung angkanya. angka page-nya. Ya, berapa? 9 sampai 19. Ya, boleh. Terus scroll lagi ke bawah. Siapa yang ini? Zoneta, ada Zoneta? Ada, Pak. Ya, boleh Zoneta. Ya, Pak. Bentar, Pak. Pertama itu nama autornya dulu. Sanubari, M, titik 0, Kok 0? O, titik, koma, Sedayu, koma, A, titik, koma. Enggak, koma apa dan? Iya, dan Miarsyah, koma, M. Terus tahun 2017, saat judulnya Pak. Judulnya Potensi Acroticum aureum L. Apa nih? Pteridaceae sebagai biokumulator logam berat, mangan dan tembaga. Ya. Terus? Habis itu, bentar Pak. Jurnal titelnya itu Jurnal Biologi Indonesia. Terus Jurnal titelnya apa itu? Biologi Indonesia. Nggak pakai Biologi Indonesia. Oh, bioma. Terus? Terus edisi ya Pak? Itu volume 12. Dulu, volume. Oh, volume 12. 2. Duanya gimana nulisnya? Kurung 2. Ya, yang mana cetak miring? 12-nya. Ya. Terus habis itu page number-nya, halamannya. Ya, gimana cara nulisnya? 69 strip 73. Ya, oke. Nah, ini mungkin setelah ini terakhir, setelah ini masih ada di bawah. Udah tadi ya. Ini udah tadi ya. Ini udah tadi. Jadi udah oke? Udah bisa dipahami? Ya, kalau udah bisa dipahami, boleh ini di unshare dulu. Ya, kalau udah unshare, kita udah mulai paham ya. Ada beberapa yang merupakan standar, jadi baik di buku atau di jurnal sama. Misalnya cara menulis nama orang, cara menulis tahun, sama mau di buku mau di jurnal, sama cara menulis kalau penulisnya banyak itu sama. Terus cara menulis judul jurnal sama cara menulis judul buku sama, cetak miring. Itu banyak hal yang sama. Tapi ada juga detil-detil yang berbeda. Nah, mungkin yang harus kita pahamin juga adalah kita menulis dalam bahasa Indonesia. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa et al kita ganti menjadi DKK, kecuali Anda menulis dalam laporan berbahasa Inggris. Ya. Terus tadi ada beberapa juga, misalnya volume, misalnya dalam. Tadi dalam itu adalah terjemahan dari in, tulisan seseorang yang ada di dalam buku tertentu yang judulnya tertentu juga, yang ditulis oleh editor tertentu juga. Itu kita tuliskan dengan mengikuti kata in kalau pakai bahasa Inggris, atau kata dalam bahasa Indonesia. Gitu kira-kira.
Ya, jadi kita ubah sedikit menjadi berbahasa Indonesia. Tadi saya juga sudah bilang kalau menggunakan AND itu kita ubah menjadi dan atau kita pakai saja tanda dan. Tanda apa itu, saya kurang tahu nama tanda itu. Tanda dan ya, dalam apa keyboard kita itu ada tanda dan, itu bisa. Oke, semoga nggak sulit. Jadi ini sudah disampaikan ke saya. Oh iya, saya lupa. Kalau pakai apa, kalau pakai pedoman apa, maka author atau pengarang atau penulis yang hurufnya A itu ada, kita tuliskan paling atas. Ini kebetulan tadi Reina belum menuliskan, masih menuliskannya berdasarkan urutan tugas. Urutan tugas. Padahal kalau di apa itu kita mesti tuliskan Abu Bakar, H. Walaupun tahunnya tua, dia ditulis di awal. Abu Bakar, H. Jadi misalnya Haris Abu Bakar, penulis buku tertentu gitu, kita tulis paling atas karena huruf A. Ya, kalau di kelas ini yang huruf belakangnya A siapa ya? Aura Sri Asih itu boleh tuh, karena yang kita pakai asihnya ya. Aura Sri Asih, Asih, A, A titik S titik. Tahunnya bisa jadi 1945. Udah tua, nggak apa-apa, karena asih itu hurufnya A, maka dia ditulis paling atas. Kemudian diikuti dengan Ayu, A titik. Aisyah Ayu. Karena asih S. Ayu Y. Berarti asih duluan sebelum Ayu. Ini kita udah belajar ini sejak SD ya. Di UNJ aja jadi ngaco tuh. Tauri urutan absennya nomor berapa gitu. Ya kan, kalau dulu kita tahu tuh yang paling sial anaknya namanya Aang. Karena huruf A diikuti dengan huruf A. Yang paling belakangan dipanggil guru yang namanya Z. Kita udah tahu itu. Jadi kalau ngurutin Asih sama Ayu, kita tahu Asih duluan. Alfira Salsabila walaupun namanya huruf A, nggak boleh ditulis duluan. Karena mengikuti gaya penulisan nama belakang. Kita orang Indonesia kebanyakan nggak pakai nama belakang. Jadi kalau nama kita 2 atau 3, maka nama yang terakhir kita perlakukan sebagai nama belakang kita gitu. Jadi Salsabila, A. Az-Zahra, SF. Az-Zahra berarti di atas. Ditaruh di atas. Nanti Salsabila, A itu mungkin adanya paling belakang. Atau mungkin ada lagi yang lebih belakang lagi. Justina bisa jadi lebih belakang lagi daripada Alfira. Justina, ST. Gitu ya. Anda urutkan. Itu yang tadi lupa untuk si Reina. Tapi saya rasa ada juga yang sudah mengurutkan. Karena saya belum cek satu persatu. Ada juga yang sudah mengurutkan. Jadi nanti setelah ini saya akan kembali memberikan tugas seperti ini. Ada yang punya masalah dengan tugas seperti ini? Mungkin hurufnya agak kecil-kecil ya, nggak kelihatan ya, blur ya. Kerasa nggak itu hurufnya blur? Karena saya copy paste, bukan copy paste tapi copy as picture, Kalau pecah ya pecah. Tapi nggak apa-apa, saya rasa walaupun pecah kita masih bisa baca secara menduga-duga gitu, bisa kita baca secara menduga-duga, nggak ada masalah ya, walaupun agak kecil-kecil. Jadi nanti saya akan kontak Tauri lagi untuk kasih kayak begini lagi, Anda buat lagi. Jadi yang ini adalah sebuah karya Anda, akan saya nilai. Tapi yang selanjutnya saya harapkan Anda bisa lebih bagus lagi dan lebih detail lagi menuliskannya. Oke ya. Oke, Dinda ada pendapat, ada komentar, Din? Cukup, Pak. Dari Cukup saya. ya. Yang lain yang ada pendapat, saya tanya Haikal, biasanya Haikal ada pendapat. Tidak ada, Pak, karena dari tadi sudah dijelaskan dengan baik. Ya, Tauri ada pendapat? Saya memastikan aja Pak, tadi untuk yang penulisan halaman itu kan ditulisnya hal saja ya Pak.
itu Ya, penulisan huruf H-nya di awal kecil ya berarti. kecil. Sama kayak PP. Kalau bahasa Inggrisnya kan PP ya. PP titik. Baru diikuti dengan angkanya. Itu juga huruf kecil sama. Nah, kita HAL, titik, itu semuanya kecil. Ya, kalau Anda menulis dalam bahasa Inggris, Anda pakai PP titik. Boleh. Kalau menulis dalam bahasa Indonesia, berarti HAL titik. DKK titik. Gitu. Ya, Et oke, baik. al, nggak pakai titik kalau et al. Kalau et al Ya. bukan singkatan. Ya, Ya. et al itu bahasa Latin ya, dia bukan singkatan. Baik, saya rasa cukup. Jadi kalau ada yang belum, halo? Halo Pak. Yes. Maaf tadi lupa, ternyata ada satu yang masih saya bingung. Ini tadi kan bagian yang abjad itu maksudnya ditulis daftar pustakanya itu kalau penulisnya atau tiap di buku tersebut aja Pak? Ngerti nggak maksudnya? Seluruh daftar pustaka. Nanti kan kalau Anda bikin skripsi, Anda nggak tulis kayak tadi si Rena. Oh, kalau tadi kan masih urutan tugas nomor Tugas, 1 sampai 7. yeah. Oh, berarti kalau misalnya daftar pustakanya itu sesuai nama penulisnya gitu. Iya, seperti daftar pustaka yang kita buat. Dan ada lagi, satu lagi, yaitu baris kedua biasanya masuk ke dalam. Jadi kalau paragraf baru kan biasanya baris yang pertama yang masuk ke dalam 5 ketukan ya. Indentasinya masuk ke dalam paragraf pertama, awal paragraf. Ini bukan, baris kedua sampai baris selanjutnya justru masuk ke dalam. Anda pernah lihat? Ya, paham Pak. Nah, Anda susun seperti itu. Anda susun seperti itu. Jadi nggak pakai nomor lagi. Nggak pakai nomor lagi. Nggak pakai nomor lagi. Terus disusun berdasarkan abjad. Jadi tadi Tauri berarti Afsar ini mungkin paling pertama, diikuti dengan yang lain-lainnya yang hurufnya setelah huruf A gitu. Nah, Afsar, T itu mepet kiri. Kalau panjang, judul dan lain sebagainya, maka baris keduanya masuk 2 atau 5 ketukan biasanya. Masuk 5 ketukan ke dalam, indentasi 5 ketukan. Nanti orang kedua masuk lagi pada paling kiri lagi, orang kedua. Atau buku kedua, sorry ya. Buku kedua masuk lagi paling kiri lagi. Ya gitu ya, saya ngingetkan aja. Tapi saya rasa ini pengalaman yang bukan pertama, karena anak saya aja dari kelas 3 SD udah disuruh bikin kayak beginian. Walaupun kebanyakan orang Indonesia akhirnya jadinya nyontek tanpa ada kemampuan untuk membuat sendiri. Itu yang saya sesalkan. Jadi sejak SD pun sebenarnya anak saya sudah disuruh untuk copy paste dari internet. Gitu. Akhirnya dia tidak punya kemampuan untuk menulis sendiri. Ini juga sama, karena Anda sebenarnya bisa, seperti tadi yang dikasih tahu di awal itu, kita bisa copy paste ini di Google Scholar, dan Google Scholar akan nunjukin bagaimana bentuk apanya. Sitasi apanya kayak apa. Bisa kita lihat dari Google Scholar. Tapi masalahnya suka salah. Suka salah data, metadata yang dimasukkan oleh para penulis, oleh para editor, oleh para pemilik jurnal, itu suka salah. Jadi hurufnya besar semua, atau nama jurnalnya salah, tahunnya juga salah. Anda lihat, kalau nggak percaya, lihat sendiri. Makanya saya ajarin kita kerja manual dulu. Sebelum nanti, kemungkinan dalam waktu singkat Anda sudah disuruh oleh kakak senior untuk menginstal Mendeley-nya ke laptop masing-masing. Atau sudah disuruh? Udah disuruh belum, Tauri? Belum ada, Pak. Kalau Belum ada. Tapi sebentar lagi kayaknya pasti kakak senior atau dosen Anda sudah minta Anda untuk install aja Mendeley-nya ke laptop Anda. Jadi Anda langsung pakai Mendeley. Nah, sekarang saya akan jelaskan ini secara manual dulu sebelum nanti Anda menggunakan Mendeley, sehingga Anda paham cara kerjanya Mendeley. Mendeley itu sebuah program ya untuk reference manager yang memanage
daftar pustaka kita. Gitu kira-kira. Oke, saya rasa cukup, dan tadi sudah ada pertanyaan dan tambahan dari beberapa, ada dari Haikal, dari Tauri juga. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.